Dalam sunyi malam yang semua, seorang anak muda senandang tidur dari dunia. Namanya Khairil. Pena adalah senjatanya dan kata-kata adalah pelanggan. Tidurnya nanti saja, Bu. Kata-kataku belum selesai tetap. Tapi kau selalu begini setiap malam. Mata sayumu, batukmu semakin sering. Tubuhmu bukan batu, Hairil. Mungkin memang bukan, Bu. Tapi kalau kata-kata itu sebenarnya keluar, aku tidak bisa diam. Kalau dibiarkan, mereka akan hilang seperti suara dalam keramaian. Apakah kata-kata itu lebih penting dari kesehatanmu sendiri? Lebih penting dari segalanya, Bu. Karena aku tahu suatu saat tubuh ini akan rusak. Tapi mungkin saja kata-kata ini bisa bertahan. Kau selalu begini sejak kecil. Aku ingat kau menulis puisi saat anak-anak lain sedang bermain. Tapi dunia luar itu keras, nak. Dunia tidak peduli seberapa indah puisimu. Justru karena dunia keras aku harus menulis, Bu. Kalau misalnya aku hanya hidup seperti yang mereka mau, aku akan mati lebih cepat. Aku takut bukan pada puisimu, tapi pada kesunyian yang mungkin akan membalasmu. Aku tak mau kehilanganmu, Hairil. Ibu, aku menulis bukan untuk meninggalkanmu, tetapi aku menulis untuk hidup lebih lama. Karena dengan puisi, aku bisa merasakan kehidupan. Dunia tidak selalu ramah terhadap mereka yang memilih jalannya sendiri. Seperti halnya Hairil yang tak pernah berhenti berjuang meski harus bertentangan dengan segala yang ada di sekitarnya. Ayahnya, pria yang keras kepala, tak pernah mengerti dunia puisi yang dikejar anaknya. Apa? Puisi? Itu bukan tujuan hidup. Dunia butuh orang kuat, bukan orang lemah. Kata-kata lebih kuat dari peluru ayah. Aku menulis bukan untuk hidup biasa, tapi untuk mengguncang dunia. Puisi tidak bisa melumakan Khairil. Kau tahu itu, dan kau akan hancur. Aku sudah terluka di jalanku, ayah. Ini hidupku. Nah, kami hanya ingin terbaik. Menulislah, tapi jangan abaikan hidupmu. Ibu, puisi adalah hidupku. Itu yang paling nyata bagiku. Kau tidak bisa hidup dari perkosa Khairil. Dunia dia akan memaafkanmu. Kau akan terluka, dan aku tidak bisa selalu menolongmu. Aku tidak diminta tolong, ayah. Aku hanya ingin hidupku sendiri. Biarkan aku menanggung resikonya. Aku siap. Dalam pertempuran antara darah dan kata, seringkali yang menang adalah kata-kata itu sendiri. Hairil tahu, meski tubuhnya terluka oleh dunia, kata-kata akan tetap menghidupkannya. Di kota yang ramai ini, Hairil menemukan sahabat-sahabat yang lebih dari sekedar teman. Mereka adalah pembakar semangat dalam perjalanan panjang seorang penyair. Di sini, dunia kata-kata menjadi hidup kembali. Dan impian yang sempat disaksikan oleh banyak orang kini meresap dalam setiap perbincangan.
Puisimu selalu mengejutkan, Hairil. Rasanya seperti membuka dunia baru. Kau yakin bisa mengubah dunia? Aku yakin. Aku nulis puisi untuk mereka yang diam. Dan aku juga percaya kata-katanya akan bertahan lebih lama daripada kita semua. Kau istimewa, Hairil. Kata-katamu menyalakan api dalam dada. Teruslah menulis, tiada seorang pun yang menghentikan. Puisimu itu api, Bung. Bukan cuma indah, tetapi membara seperti api. Dunia sastra itu keras. Tapi kalau ada yang bisa menaklukkannya, itu kau. Kata-katamu akan mendunia suatu hari nanti. Kita tahu, jalan ini tidak mudah. Tetapi kita harus melawan. Karena kata-kata ini adalah senjata untuk medan perang, untuk mereka yang diam. Kami percaya pada Pak Hairil. Kami akan selalu bertumbuh. Jangan pernah berhenti menulis. Inilah alasan aku bertahan selama ini. Dan sekarang, aku tidak sendirian lagi bersama kalian. Kita harus kirim puisimu ke majalah, Hairil. Biar dunia tahu siapa kau, Hairil. Betul, puisi ini tak hanya kita saja yang baca. Kami akan bantu menyebarkan hingga pelosok dunia. Di kota yang tak pernah tidur ini, Hairil menemukan apa yang mungkin tak akan ia temukan di rumahnya. Sahabat-sahabat yang tidak hanya berbicara tentang puisi, tetapi juga berbicara tentang hidup. Mereka bukan hanya sahabat, mereka adalah teman sejati dalam perjuangannya untuk mempertahankan kata-kata yang ia yakini akan mengubah dunia. Tiga. Miring. Cukup. Udah. Harus di briefing loh dia. Ini bukan puisi biasa. Ini seperti jeritan dalam kata. Kau yakin ingin menerbitkannya? Ini bisa melanggar banyak norma. Itu sebabnya harus diterbitkan. Bahasamu terlalu liar. Puitis, kata. Ini yang kau sebut sebagai puisi. Ini bukan seperti puisi pada umumnya. Terlalu marah. Aku menulisnya dengan luka. Jika kau ingin puisi halus, bacalah ini. Tetapi, jika kau ingin puisi tentang kehidupan, bacalah ini. Kita akan coba. Tapi, percayalah, dunia sastra bisa lebih tajam dari peluru. Ketika dunia membara dalam perang dan kekuasaan menindas tanpa ampun, bahkan penyair pun harus menggenggam tanah dan darah. Hairil Anwar yang biasanya berdamai dengan kata, kini berdiri di tengah kekacauan. Karena bagi Hairil, puisi pun bisa menjadi senjata.
Bung, kita tidak bisa lama-lama di sini, Bung. Mereka telah mengepung kita dari arah barat dan selatan. Kau itu penyair, Hairil. Ini medan perang, bukan kartu sastra. Ini tanah airku. Aku menulis untuk menghidupkan jiwa mereka yang berani. Kalau aku diam, mereka akan mengejar kita. Kau gila, Hairil. Keberanianmu bukan sekedar kata. Kalau kita mati, biarlah puisi yang hidup. Kalau kita dibungkam, biarlah puisinya menggema. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi di medan ini dengan luka yang masih terbuka, dengan kata-kata yang masih menyala. Tangkap mereka! Mereka memberontak! Ini bukan prajurit. Siapa kau? Aku penyair, tapi kata-kataku lebih keras dari kaum kalian. Kita harus pergi dari sini. Biarkan mereka tahu, bahkan dalam perang ada masih bisa tidak mereka apa. Dalam kekacauan perang, Hairil tidak hanya bertarung dengan Satu kursi, senjata, satu kursi, satu kursi, tetapi satu kursi. dengan keberanian Satu meja, untuk satu tetap kursi. hidup dalam Nah. kata. Ia bukan prajurit, tapi puisinya menjadi pelurus. Ia juga bukan tentara, tapi nyalinya mengguncang medan pertempuran. Ini buku baru. Isinya seperti petir. Ada yang marah, ada yang menangis setelah membaca. Tapi semua merasa hidup. Hidup hanya menunda kekalahan. Dia menulis seperti apa dari patung ini? Dia menulis untuk kita semua. Meski umurnya pendek, tapi kata-katanya panjang sekali. Di antara peluru dan puisi, Hairil menyimpan satu ruang sunyi yang tak bisa Ambil. ia taklukkan. Bukan medan perang Kursi. atau kritik tajam yang melemahkan hatinya, tapi satu nama, satu perempuan yang hanya bisa ia miliki dalam bait-bait puisinya. Untuk Sumirat, jika dunia ini terlalu sempit untuk kita berjalan beriringan, setidaknya izinkan aku mencintaimu dalam diam, dalam puisi. Sumirat, aku menulis puisi untukmu bukan karena ingin kau mengerti, tapi karena aku tidak bisa berhenti merasa. Hairil, kenapa kamu selalu menyakiti dirimu dengan kata-kata yang tak bisa aku jawab? Dengan menulis, aku bisa menyentuhmu. Aku menulis banyak puisi tentang perang, hidup dan mati. Tetapi tidak ada yang membuatku bergetar selain mencintaimu. Aku nyata, Hairil. Kenyataan tak selalu indah. Aku takut suatu hari apa hanya akan menjadi bagian dari
Meskipun kau tak bisa memiliki namamu akan selalu ada dalam puisiku. Ini puisi terakhir untukmu, Sumirat. Bacalah nanti jika aku tidak bisa lagi. Aku tahu kau tak takut mati. Tapi aku takut ingat puisi yang belum sempat kau tulis. Cinta tak selalu bersatu dalam dunia nyata, namun dalam puisi ia abadi. Sumirat adalah luka yang tak berdarah, dan Hairil tahu beberapa cinta hanya bisa hidup dalam kesia-siaan. Seorang guru tua duduk sendiri di ruang kelas. Ia membuka buku harian lama, menemukan selembar puisi dari murid lamanya, Hairil. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Kau memang selalu berbeda, Hairil. Kau murid yang tak bisa dikekang, tapi juga tak bisa untuk dilupakan. Tubuh bisa rapuh, tapi kata-kata bila ditulis dengan darah dan keyakinan bisa hidup jauh lebih lama dari daging dan tulang. Dan kini sang binatang jalang itu berbaring dalam senyap, bukan menyerah, tapi bersiap meninggalkan dunia dengan cara paling puitis, lewat sebuah akhir yang ia tulis sendiri. Tubuhmu terlalu lemah, Hairil. Paru-parumu rusak, hatimu menipis. Kau perlu istirahat total. Aku tidak perlu istirahat, dokter. Yang aku perlukan hanya waktu sedikit lagi untuk menyelesaikan satu bait terakhir. Sudahlah jika itu mau. Kau memang keras kepala seperti biasa, Hairil. Bahkan maupun tak bisa mengalihkan pena dan kertas darimu. 11. Kau 10 tak setengah, pernah 10 setengah. benar-benar hidup tanpa menulis ya. Menulis satu-satunya cara agar aku merasa tetap hidup. Kalau sampai waktuku, mau tak seorang kan merayu. Tapi jika kau Hairil! Bung! 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 Dokter, tolong dokter! Bung! Bung! Kenapa Bung? Ah, sedih. Bung! Apakah kita akan berakhir darinya? Hairil, kau bukan hanya seorang penyair. Kau adalah suara dari zaman, suara dari luka-luka bangsa yang dituliskan jadi nyala abadi. Bangkit. Jadi mati. Dan kisah
Bangkit. Iya, Hairil Anwar pergi tanpa peluru, tanpa suara. Tapi kata-katanya meledak, jauh lebih keras dari perang manapun. Ia bukan mati, ia menjadi abadi. Kalau sampai waktu mau tidak juga kau tak perlu seduh segan. Aku ini binatang jawab dari kumpulanmu dan biar pengorbanan musuh aku tetap mengadang luka dan bisa terbawa berlari hingga hilang pergi. Dan aku akan tetap tidak aku mau sedih lagi. Kata-katamu Hairil membakar semangat kami. Dalam setiap barismu ada api perjuangan. Senapan tak kami bawa, tapi kata-katamu adalah peluru kami untuk menembus ketidakadilan. Kau tak pernah benar-benar mati, Hairil. Puisimu adalah roh zaman. Kini kami yang akan menulisnya ulang. Engkau adalah bukti, Hairil, bahwa kata bisa menjadi senjata. Puisi menumbangkan ketakutan. Warisan Hairil bukan hanya puisi, tapi keberanian. Keberanian untuk berpikir, berbicara, mencintai, dan melawan. Kita adalah generasi yang takkan pernah padam. Setiap puisi adalah senjata. Setiap kata adalah perlawanan. Udah dulu. Dari langkah kecil sampai medan perang, kata-kata kita takkan pernah hilang. Kami akan berusaha nangkapmu, Hairil. Walau kamu pergi, semangatmu tetap bersama kami. Aku akan tetap ada di sini. Dalam diam, dalam puisi. Menjadi bagian dari cintamu yang tak pernah selesai. Dan itulah kisah Hairil Anwar, sang penyair muda yang menantang hidup dan dunia. Dengan baik puisi, ia menyalakan semangat perjuangan dan cinta. Mari kita ingat bahwa setiap kita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia dengan kata-kata kita sendiri. Saya, Sine Angelia Lestari, sebagai narator. Saya, Riki Panjabas, berperan sebagai Hairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi di medan ini dengan luka yang masih terluka, dengan kata-kata yang masih menyala. Saya Indah Mudarasi sebagai Sumira. Aku nyata, Hairil. Kenyataan tak selalu indah. Saya, Ardi Nikola, sebagai Rifai dan Punjada. Kau yakin bisa mengubah dunia? Hei.
berperan sebagai Sultan Takdir Ali Syahbana. Dari langkah kecil sampai medan perang, kata-kata kita takkan pernah hilang. Yeay. Saya mohon tapi sebagai aspun. Apakah apakah ini bisa terakhir darinya? Saya bisa kalau sebagai adalah air. Puisi itu tidak bisa. Puisi tidak bisa dilupakan. Kau tahu itu. Kau akan hancur. Saya bahkan saya bilang sebagai ibu, kau tak bisa dilupakan, Hairil. Saya juga sekian sebagai ibu dokter. Tubuhmu terlalu lemah, Hairil. Kau butuh istirahat total. Peperta. Peperta. Saya Haziq sebagai pemuda Revolusi 1. Saya Nadia Maharani sebagai penjajah. Saya Nadia Marsha, saya sebagai remaja. Saya Mutiara Kamila sebagai pejuang revolusioner 2. Ini medan perang, Hairil! Saya Tasya berperan sebagai penyair. Kau tak pernah benar-benar mati, Hairil. Saya Namisa sebagai ibu Hairil dan warga. Apakah kata-kata itu lebih penting dari kesehatan sendiri? Yeay. Saya Astri sebagai penerbit majalah. Ini seperti cerita dalam kata. Saya Putri Jon Agustin sebagai pengkritik sastra. Bahasamu terlalu liar, puitis, tapi kasar. Yeay.